Bab 2271. David menatap wanita yang menyerbu ke arahnya lagi. Wanita itu penuh amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar ingin memberitahu pihak lain bahwa dia mungkin telah salah orang. Akan tetapi, wanita bercadar itu tidak memberinya kesempatan sama sekali dan mulai melawan pada perselisihan sekecil apapun. Pada saat ini, David juga mendidih karena amarah. Karena kamu ingin bertarung, ayo pergi. Kita hanya akan membicarakan ini setelah selesai. Jika aku terus bicara, dia akan mengira aku takut padanya. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukannya saat dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menangkap orang yang salah. Segera dia maju menemuinya. Kedua belah pihak bertabrakan lagi. Ledakan, tabrakan, pukulan, suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Ratu Peri Isa semakin ketakutan saat dia bertarung. Pang kecil ini sangat kuat. Aku sudah menggunakan 80% kekuatan tempurku, tetapi aku masih belum bisa mengalahkannya. Oleh kekuatan manakah dia diam-diam dibudidayakan? Dia mengaku sebagai David Udel. Namun, tidak ada keluarga besar dengan nama keluarga Lidel di Leila. Para peri memiliki hubungan baik dengan pasukan utama Leila sehingga Ratu Isa bisa yakin. Di antara generasi muda Leila, tidak ada orang seperti David. Setidaknya tidak di permukaan. Sulit untuk mengatakan apakah ada yang bersembunyi dalam kegelapan. Beberapa kekuatan akan membina keturunan langsung yang paling berbakat secara rahasia, untuk menghindari pembunuhan oleh kekuatan musuh dan kematian dini. Adapun yang di permukaan, semuanya bertujuan untuk menarik perhatian semua orang. Ratu Isa menduga bahwa berandal bernama David di depannya adalah orang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Jika kekuatan pikirannya kuat, maka kekuatannya di dunia nyata tidak akan jauh tertinggal. David juga terkejut dengan kekuatan Ratu Isa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan serius sejak memasuki The Spirit Cage. Namun kekuatannya yang kecil masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Setelah satu pukulan, kedua belah pihak mundur lagi. Dalam dua pertarungan itu, David dan Ratu Isa tidak bisa berbuat banyak satu sama lain. Dasar berandal, kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Kekuatan mana yang diam-diam membinamu sebagai penerusnya? Katakan padaku dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi kau juga harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ratu Isa menatap David di kejauhan dan berbicara lebih dulu. David tercengang sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Asteris. Dia pikir wanita di depannya telah salah mengenali orang. Jadi, sebagai hasilnya, dia mulai melawannya bahkan ketika dia tidak tahu siapa dia. Orang macam apakah itu? Sampai saat ini, David masih tidak mengerti mengapa wanita itu begitu membencinya dan ingin membunuhnya. Kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kau ingin membunuhku. Lucu sekali. David mencibir. Aku akan bertanya lagi, apakah kau akan memberitahuku? Bukannya aku tidak akan memberitahumu, tapi kamu tidak akan percaya padaku meskipun aku memberitahumu. David merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak akan percaya padamu kalau kau tidak memberitahuku? Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku, David Lidel, bukanlah penerus kekuatan manapun. Aku adalah aku dan aku tidak pernah bergantung pada siapapun sejauh ini, jadi menurutku kau pasti salah orang dan tidak perlu bagi kami untuk terus berjuang. Apa kau bercanda? Ratu Isa menatap David, matanya kembali dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia salah orang? Evi adalah putri peri dan Isa membesarkannya. Jadi, bagaimana mungkin dia salah memahami energi Evi? Sudah kubilang kau tidak akan percaya padaku. Terserahlah, kalau kau mau bertarung, aku akan bertarung. David menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang dapat dilakukan David jika pihak lain menolak mempercayainya? Bagus sekali. Karena kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku hanya bisa menghajarmu dan membiarkan orang tuamu datang menjemputmu. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, energinya melonjak lagi. Kali ini,
dia akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghadapi bocah nakal ini. Dia harus melumpuhkan David untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. David menatap wanita yang energinya kembali membumbung tinggi. Kemudian, dia menyingkirkan sikap acuh tak acuhnya dan menjadi serius. Ledakan. Bab 2272. Dua sinar cahaya surgawi melesat ke angkasa dan membubarkan awan. Milik Ratu Isa berwarna hijau dan milik David berwarna emas. Benny dan yang lainnya, puluhan kilometer jauhnya, semuanya tercengang saat mereka menatap sinar hijau dan emas yang membumbung tinggi ke langit di kejauhan. Meski mereka jauh, mereka bisa merasakan dua tekanan kuat datang. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh dan tidak bisa bergerak. Merekalah kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya. Evie tahu bahwa lampu hijau itu pasti dari ibunya, Ratu Isa. Jadi, berarti cahaya keemasan itu milik Tuan David. Kedua sinar cahaya itu hampir sama warnanya. Tiba-tiba mata Evie berbinar. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Guru David tidak jauh lebih lemah dari ibunya Ratu Isa. Bagaimana dia bisa bersaing dengan ibunya? Walaupun Evie terkejut, dia juga sedikit gembira. Bukannya dia berpihak pada orang luar dan berharap ibunya akan kalah dari David. Itu jelas mustahil. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan siang dan malam, Evie memiliki kepercayaan penuh kepada ibunya, Ratu Isa. Semakin kuat David, semakin kecil kemungkinan ibunya akan membunuhnya. Akan lebih baik jika kedua belah pihak seimbang, jadi tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lainnya. Ini akan menjadi hasil yang terbaik. Benny sudah terkejut dan tak bisa berkata apa-apa saat dia berdiri di satu sisi. Dua sinar cahaya yang membumbung tinggi ke langit begitu jelas sehingga dia secara alami melihatnya juga. Salah satunya adalah Ratu Peri dan yang satunya lagi, tentu saja, David. Guru David sangat kuat. Tadi aku khawatir dia akan dibunuh oleh Ratu Peri. Saya kira saya hanya terlalu banyak berpikir. Dia bahkan bisa melawan Ratu Peri yang merupakan nomor satu di antara para peri, jadi ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya. Dia adalah. Ini hanya ada di The Spirit Cage dan bukan di dunia nyata, namun dia sudah begitu kuat. Jadi apakah dia akan lemah di dunia nyata? Dalam diri Leila, orang yang memiliki kekuatan jiwa kuat tentu tidak akan lemah dalam pertempuran. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit ditingkatkan. Sepertinya saya mengikuti orang yang tepat. Di masa mendatang, saya harus mengikutinya dengan saksama. Bahkan menjadi salah satu pembantunya adalah suatu kehormatan dalam hidup saya. Ratu Isa menatap sosok emas di depannya, menggertakkan giginya erat-erat, dan merasakan perasaan tidak berdaya di hatinya. Tanpa diduga, bocah nakal ini juga menyembunyikan kekuatannya. Saya benar-benar meremehkannya. Aku ingin tahu, kekuatan manakah yang dapat menumbuhkan orang mesum seperti itu. Dia pandai bersembunyi. Berdasarkan kekuatan jiwa saja, para jenius muda seperti Leila, yang dicari dan dikagumi banyak orang, bahkan tidak layak mencium kaki anak ini. David, aku meremehkanmu. Kamu sangat bagus. Setidaknya dalam hal kekuatan jiwa, anak-anak dari Leila itu jauh tertinggal. Kamu, kata Ratu Isa dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak begitu menyukai David karena insiden dengan Evie, dia harus mengakui bahwa anak ini benar-benar jenius. Tidak peduli kekuatan mana yang secara diam-diam membina penerus ini, dia pasti akan mendapatkan pijakan di Leila di masa depan. Jika bukan karena Evie, Ratu Isa sungguh tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan orang seperti itu. Itu akan menjadi perilaku yang sangat tidak bijaksana. Para elf akan selalu menjalin persahabatan dengan semua kekuatan yang kuat dan sakti di Leila sebisa mungkin sehingga ketika para elf suatu hari nanti dalam kesulitan, semua orang dapat membantu mereka. Sekarang, berperang melawan orang muda dan menjanjikan seperti David berarti bertentangan dengan tujuan awal mereka dan itu bukan yang diinginkan Ratu Isa. Dia bahkan mulai menyesalinya sekarang. Kalau saja dia tahu kalau kekuatan jiwa David begitu kuat, dia pasti akan membiarkan Evie menikah langsung dengannya kalau David memang tulus menyukai Evie. Kemudian, kedua pihak juga bisa membentuk aliansi yang lebih erat.
Benar-benar layak mengorbankan seorang putri untuk berinvestasi pada seorang jenius kecil seperti David. Para peri juga tidak akan kecewa dengan perolehan di masa mendatang. Bab 2273. Begitu juga, aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan kekuatanmu juga, tapi hanya itu. Jika kau ingin menggunakan kekuatanmu saat ini untuk melumpuhkanku, aku khawatir itu akan sedikit sulit, jawab David sambil tersenyum. David, aku akui kau memang kuat, tetapi kekuatan bukan segalanya, apalagi jika selisihnya tidak terlalu besar. Hasil pertempuran juga bergantung pada banyak aspek lainnya, kata Ratu Isa. Sepertinya kau masih tidak mau menyerah. Sejujurnya, aku tidak ingin bertarung denganmu. Pertarungan seperti ini tidak ada artinya menurutku, tetapi karena kau tidak akan meninggalkanku sendiri, maka mari kita lakukan. Bagaimana mungkin David tidak tahu bahwa hasil pertempuran juga akan bergantung pada aspek lainnya? Kecuali jika salah satu pihak punya kekuatan untuk menghancurkan pihak lain, jika tidak, apapun mungkin terjadi. Misalnya, senjata tersembunyi, jebakan, jurus pamungkas, dan teknik rahasia, yang semuanya dapat menentukan hasil pertempuran. David juga percaya bahwa wanita yang ada di hadapannya pasti memiliki banyak pendukung. Tapi, lalu kenapa dia belum memberikan seluruh kemampuannya? Kali ini David menyerang lebih dulu. Dia tidak bisa selalu pasif, kan? Melihat David bergerak, Ratu Isa mengikutinya. Kedua sosok itu, satu emas, dan satu hijau, menghilang hampir di saat yang bersamaan. Mereka berdua menyerang lawan dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertabrakan sekali lagi. Ledakan, gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tempat keduanya bertabrakan. Hutan yang tandus dalam radius lebih dari 10 km kembali dibantai. Dampak dahsyat itu sekali lagi membuat Benny, Evie, dan yang lainnya menyadari seperti apa pertarungan antara kekuatan besar itu. Selama Evie dekat dengan lingkaran pertempuran David dan Ratu Isa, dia bisa menghentikan mereka. Namun dengan kekuatan Evie, dia tidak dapat melakukannya. Mendekati dengan paksa sama saja dengan meminta kematian. Evie tidak punya pilihan lain selain menunggu dengan tenang hingga pertempuran berakhir dan ibunya datang menjemputnya sehingga ia punya kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, pengawal peri yang mengikuti Ratu Isa juga dicegat oleh gelombang kejut. Mereka jauh lebih kuat daripada Benny dan yang lain, namun mereka tidak berani mendekati keduanya. Masuk ke sana tidak akan membantu Ratu Isa tetapi juga akan merenggut nyawa mereka. Para pengawal peri juga terkejut karena Yang Mulia Ratu telah bertemu dengan lawan yang begitu kuat. Namun seperti Evie, mereka semua memiliki keyakinan penuh pada Yang Mulia Ratu. Mereka tidak pernah menyangka Yang Mulia akan kalah. Setelah tabrakan hebat itu, baik David maupun Ratu Isa tidak berniat berhenti. Kedua belah pihak saling bertarung berkali-kali. Pusat pertempuran mereka, hutan yang awalnya lebat, menjadi tandus dan penuh lubang besar. Untungnya, sebagian besar binatang buas yang tinggal di sana merasakan energi yang dilepaskan oleh Ratu Isa dan melarikan diri. Kalau tidak, banyak jiwa akan mati setelah pertempuran itu. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya hampir sama. Berdasarkan situasi pertempuran saat ini, akan sulit untuk menentukan pemenangnya jika mereka terus bertarung. Ratu Isa memandang David, yang mampu menghindari serangannya dengan mudah. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mengalahkan bocah nakal ini tanpa menggunakan beberapa kartu asnya. Segalanya telah berkembang sampai pada titik ini dan anak panah sudah ada di tali busur, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Oleh karena itu, Isa menggertakkan giginya dan menghadapi serangan David dengan kekuatan penuhnya. Ledakan, David dan Ratu Isa masing-masing mundur. Dalam proses mundur, busur hijau tiba-tiba muncul di tangan kiri Ratu Isa. Dia menaruh tangan kanannya pada tali dan menariknya kembali hingga membentuk setengah lingkaran. Sebuah anak panah tembus pandang muncul di busurnya. Akhirnya, dia melepaskan tangan kanannya. Wuih, suara tajam terdengar. Anak panah tembus pandang itu terlepas dari busur di tangan kiri Ratu Isa dan melesat di udara. Begitu cepatnya hingga hampir mencapai titik teleportasi.
Sebelum suara anak panah menembus udara terdengar, anak panah tembus pandang itu sudah sampai di depan David. Namun, anak panah itu membidik bahu kiri David, bukan kepala atau jantungnya. Ratu Isa pun tidak ingin membunuh David. Tidak masalah kekuatan mana yang secara rahasia menjadi penerus David. Dilihat dari penampilannya sekarang, statusnya sudah jelas. Bab 2274. Jika Isa membunuhnya, pasukan di belakang David akan melawan kaum peri dengan segala cara. Anggota kaum elf tidak banyak, dan satu-satunya yang benar-benar kuat dan mampu berdiri di puncak Leilah hanyalah Ratu Isa. Dibandingkan dengan keluarga besar umat manusia, kesenjangannya masih sangat besar. Jika Isa benar-benar menyinggung kekuatan di belakang David, para peri mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Berdasarkan pertimbangan menyeluruh ini, masalahnya bukanlah Ratu Isa tidak ingin membunuh David, tetapi karena ia tidak berani melakukannya. Sebagai Ratu Peri, dia harus mempertimbangkan para peri secara keseluruhan. David masih terpengaruh oleh gelombang kejut dan sebelum dia bisa menenangkan diri, anak panah yang ditembakkan Ratu Isa telah mengenai dirinya. Kecepatannya begitu tinggi sehingga David pun tercengang. Beruntunglah dia telah waspada terhadap Ratu Isa. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih anak panah tembus pandang itu sekuat tenaga. Saat David memegang anak panah itu, sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya. Dia menghilang di tempat dan terlempar mundur oleh kekuatan besar ini. Dalam sekejap mata, ia tiba di puncak gunung yang jaraknya lebih dari 20 km. Tubuhnya bertabrakan dengan puncak gunung, menimbulkan getaran dan suara yang dahsyat. Puncak gunung yang tingginya ratusan meter itu runtuh. Terlihat jelas betapa dahsyatnya anak panah milik Ratu Isa. Akan mengerikan jika hal itu menimpa David. Ratu Isa berhasil mencapai sasarannya dengan anak panahnya sehingga ia tidak melanjutkan serangannya. Setelah itu, busur hijau di tangannya pun menghilang. Kemudian, dia pun melesat cepat menuju gunung yang runtuh itu. Pada titik ini, dia tidak merasakan kegembiraan kemenangan tetapi malah sedikit khawatir. Alisnya berkerut erat. Apakah pukulanku terlalu keras? Jangan mati, David, bocah nakal. Ratu Isa tidak menyangka, bahwa Daud yang tadinya begitu berani, malah tidak sanggup menangkis anak panahnya. Dia pikir dia perlu menembakkan lebih banyak anak panah untuk mengalahkan David. Siapakah yang mengira bahwa satu anak panah saja sudah cukup? Gunung itu runtuh, menimbulkan awan debu tebal. Isa tidak dapat melihat ke dalam debu dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada David. Apakah dia terluka ringan, terluka parah, atau sedang sekarat? Tidak ada pergerakan di gunung untuk waktu yang lama, jadi Ratu Isa menjadi sedikit gugup. Dia tidak mati, kan? Ratu Isa menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepertinya tidak mungkin. Dilihat dari pertarungan tadi, kekuatan David tidak diragukan lagi. Usai melepaskan anak panah itu, Ratu Isa pun menarik kembali tenaganya. Paling banter, David akan terluka parah tetapi tidak mati. Ketika Ratu Isa tengah mempertimbangkan apakah akan masuk dan melihat-lihat, sebuah energi besar dan menyesakkan melesat ke langit di hadapannya. Menghadapi kekuatan ini, bahkan Ratu Isa, Ratu Peri, merasa kecil. Lalu datanglah badai. Debu tebal tertiup dan Ratu Isa pun ikut tertiup badai. Badai itu tidak menyakitinya, namun meniup kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang memukau dan sepasang telinga lancipnya. Sebelum Ratu Isa tersadar kembali di bawah energi ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu membuka tangan kanannya dan hendak mencengkram leher Ratu Isa secepat kilat. Namun, ketika ia melihat wajah Ratu Isa dan telinganya yang lancip, ia tertegun. Tangannya pun ikut terhenti. Dia berdiri tepat di depan Ratu Isa dan tangan kanannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Ratu Isa. Keduanya berdiri tak bergerak di udara dalam postur aneh ini. Bab 2275. David terganggu oleh panah tiba-tiba dari Ratu Isa. Untungnya, dia terus memperhatikannya dan menyambar anak panah itu tepat pada waktunya. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar itu juga mendorong David ke belakang dan menghantam puncak gunung yang tinggi, sehingga ia terjatuh. Daud yang berada di gunung itu menjadi marah sekali. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu sejak tiba di The Spirit Cage.
Dia telah mundur berulang kali sejak awal, namun pihak lawan terus menekan. Apakah dia pikir aku lemah? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya kartu truf? Jadi dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bersumpah untuk memberi pelajaran pada wanita tidak masuk akal di depannya ini. Jadi kenapa jika dia seorang wanita? Jika dia terus mendesaknya, dia juga akan memukul wanita itu. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu, ia langsung membuat Ratu Isa ketakutan hingga membeku. Dalam sekejap, David memanfaatkan kesempatan itu, segera mendatangi Ratu Isa, dan cepat-cepat mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram lehernya. Namun saat ini, David melihat wajah Ratu Isa dengan jelas. Wajah halus itu dan telinga lancip itu. Bukankah itu Evie? Setelah melihat lebih dekat, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sedikit berbeda dari Evie dan dia jelas lebih tua dari Evie. Dia juga terlihat lebih dewasa. Namun, keduanya tampak 70 hingga 80% serupa. David tidak bodoh dan dia tahu bahwa wanita di depannya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Evie. Saat dia memikirkan siapa putri peri Evie dan fakta bahwa dia membeli Evie dari pasar bawah tanah Salt, dia tahu bahwa wanita ini juga seorang peri dan dia sangat mirip dengan Evie. Karena itu, dia pasti datang untuk mencari Evie. Maka, David pun menghentikan tangan yang hendak mencekik leher lawannya. Meskipun Evie bukan putri kandung Ratu Isa, ia diidentifikasi sebagai putri peri saat baru lahir dan dibesarkan oleh Ratu Isa selama ini. Selain itu, keduanya telah makan dan hidup bersama selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, agar Evie dapat menerima warisan dengan lancar di masa mendatang, Ratu Peri Isa perlu menyuntikkan gennya ke Evie setiap hari saat ia masih bayi. Sehingga Evie dapat perlahan berintegrasi dan beradaptasi serta keduanya tidak akan saling menolak saat mewariskan warisan di masa mendatang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjadi pasangan yang sempurna. Pergantian setiap generasi Ratu Peri dalam sejarah peri dilakukan dengan cara ini. Oleh karena itu, meskipun keduanya bukan ibu dan anak kandung, penampilan mereka sekitar 70% mirip. Ini adalah hasil dari fusi gen. Dari sudut pandang ilmiah, Ratu Isa dan Evie memiliki gen yang mirip dan seharusnya bersaudara. Itulah sebabnya Ratu Isa sangat marah ketika mengetahui Evie mungkin akan ditangkap oleh orang-orang jahat dan diserang, sehingga ia tidak dapat menerima warisan tersebut. Evie adalah penerus yang telah ia kembangkan setelah banyak usaha. Lagi pula, tidak mudah untuk membina yang lain. Ratu Isa terkejut mendengar kemarahan David yang tiba-tiba, dan sebelum dia bisa pulih, David mendekat dan menangkapnya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap serangan David yang tiba-tiba. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan tangan David mendekati lehernya dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah David belum menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah ini kekuatan penuhnya? Anak ini bukan hanya seorang jenius kecil, tapi seorang jenius yang luar biasa. Tepat saat Ratu Isa pasrah dengan nasibnya, David berhenti. Bab 2276. Hal ini membingungkannya. Dia tidak tahu mengapa David berhenti. Dia tidak ragu untuk menembakkan anak panah itu sekarang. Keduanya berdiri di udara dengan tenang, saling menatap. Tak seorang pun berbicara. Setelah sekitar 10 detik, David menarik tangannya, terbatuk, dan berkata, kamu pasti kenal Evie, kan? Bagaimana menurutmu? Ratu Isa menjawab dengan nada kosong. Dengan itu, dia melepas cadarnya untuk memperlihatkan wajah cantiknya yang sangat mirip dengan Evie. Pada saat yang sama, telinga perinya juga terlihat. Melihat ekspresi Ratu Isa, David berpikir sejenak dan menganalisis apa yang terjadi. Akhirnya, dia mengerti. Jika wanita itu ada di sini untuk mencari Evie, mungkinkah dia merasakan kehadiran Evie tadi dan mengira bahwa David adalah orang yang menangkapnya? Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini dengan niat membunuh? Semakin David memikirkan hal ini, semakin ia yakin hal ini mungkin terjadi. Pihak lainnya mengira dia telah menangkap putri peri, tetapi kenyataannya, dia menyelamatkannya. Ini adalah kesalahpahaman. Siapa kamu bagi Evie? Tanya David lagi. Evie adalah putri peri dan aku adalah Ratu Isa dari peri. Menurutmu,
Siapa aku di matanya? Ekspresi Ratu Isa tetap tidak berubah. Putri Evie. Ratu Isa, apakah kau bilang kau ibu Evie? David tampak seperti baru menyadari sesuatu. Tidak heran dia ingin membunuhnya saat pertama kali melihatnya. Mereka adalah ibu dan anak. Kalau dia mengira dialah yang menangkap putrinya, maka dapat dimengerti jika seorang ibu yang putus asa ingin menyelamatkan putrinya akan melakukan hal ini. Ratu Isa tidak mengatakan apa-apa sehingga dia berasumsi bahwa dia setuju secara diam-diam. Ratu Isa, kurasa kau salah paham. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mata Ratu Isa tampak dingin. Tidak apa-apa kalau David tidak menyebut Evie, tetapi saat dia menyebutkannya, Isa ingin mencabik-cabik bajingan ini sambil memikirkan bagaimana bajingan ini telah merusak penerus yang telah ia habiskan seluruh keringat, darah, dan waktunya untuk kembangkan. Putri Evie memang bersamaku, tetapi aku tidak menangkapnya dan aku tidak memaksanya untuk tinggal bersamaku. Dia bisa meninggalkan apapun yang dia inginkan, tetapi Evie merasa bahwa meninggalkannya mungkin berbahaya, jadi dia memohon padaku untuk mengantarnya ke kota Ember. Kami sedang dalam perjalanan sekarang dan bertemu denganmu, David menjelaskan dengan sabar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ratu Isa tidak begitu percaya dengan kata-kata David. Tentu saja benar. Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu saat ini? Kau akan tahu jika kau bertanya pada Evie. Lalu bagaimana kamu bertemu Evie? Saya membelinya dari seorang pedagang di pasar bawah tanah di Seoul seharga 250 miliar dolar L. Ketika Ratu Isa mendengar ini, niat membunuh terpancar di matanya. Siapakah pedagang yang menjual Evie kepadamu? Saya tidak tahu. Semua orang memakai topeng di pameran dagang bawah tanah, jadi semua orang anonim. David merentangkan tangannya dan berkata bahwa dia tidak tahu siapa yang menjual Evie kepadanya. Ratu Isa menatap lurus ke arah David dengan matanya yang indah. Dia menganalisis kebenaran kata-kata David di dalam hatinya. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan bahwa David tidak perlu berbohong. Kalau saja dia tidak menyadari bahwa dia sangat mirip dengan Evie tadi, kemungkinan besar dia akan mati di tangannya. Kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat. David, kuharap kau tidak berbohong. Tidak peduli siapa dirimu dan apa latar belakangmu, para peri tidak akan berhenti. Evie adalah putri peri, jadi dia sangat penting bagi kami. Kami akan melakukan apa saja untuk membalas dendam, tidak peduli siapa yang menyakitinya. Ratu Isa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Kau tidak akan percaya apapun yang kukatakan, jadi sebaiknya kau tanyakan saja pada Evie. Dia tidak jauh dari sini. David mengangkat bahu acuh tak acuh. Selain fakta bahwa dia telah membantu Evie, memangnya kenapa kalau dia menyinggung para peri? Ratu peri ini bukanlah lawannya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Bab 2277. Ratu Isa melirik David dan mengirimkan transmisi suara ke pengawal peri di luar lingkaran pertempuran. Kemarilah, semuanya. Para pengawal peri mengira Yang Mulia telah mengalahkan musuh, jadi mereka bergegas menuju pusat pertempuran. Mereka segera tiba. Ketika mereka melihat Ratu Isa dan David berdiri bersama, mereka semua mengira mereka melihat sesuatu. Baru saja mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang menggemparkan. Bagaimana mereka tiba-tiba berdamai? Meskipun mereka merasa ragu dalam hati, para pengawal peri tidak mengatakan apapun. Mereka masih tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Yang Mulia, ayo, kita jemput sang putri dan pulang bersama. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, dia berangkat terlebih dahulu, menuju Evie dan yang lainnya. Para pengawal peri segera mengikutinya. David berada di akhir kelompok. Faktanya, dialah yang paling tertekan. Dia dengan baik hati menyelamatkan Evie dan para wanita peri dan berjanji akan mengirim mereka ke kota Ember. Hasilnya, ibunya datang. Kalau bukan karena kekuatan David, dia pasti terbunuh kalau tidak lumpuh. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Tampaknya dia tidak seharusnya melakukan tindakan kebaikan secara sembarangan saat ini. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang setelah segala sesuatunya berkembang sampai titik ini, Ratu Isa percaya kepada David. Ada dua alasan mengapa dia tidak menyukainya. Pertama,
dia merasa malu. David menyelamatkan Evie dan secara logika, Isa adalah ibu Evie sehingga Evie harus berterima kasih padanya. Namun, Evie menyerangnya saat melihatnya tanpa mengerti apa yang terjadi. Ratu Isa tidak tahu bagaimana harus menghadapi David, penyelamat Evie. Kedua, sebagai ratu dan nomor satu di antara para peri, dia hampir kalah dari seorang junior. Tidak, jika David tidak berhenti tepat waktu, dia akan terbunuh. Bahkan di The Spirit Cage, bukan dunia nyata, Ratu Isa masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tidak banyak orang di Layla yang bisa melampaui David dalam hal kekuatan jiwa sekarang. Suara pertempuran akhirnya berhenti. Benny dan Evie dengan cemas menunggu hasil pertarungan. Karena mereka tidak tahu apakah pertempuran sudah berakhir atau belum, mereka tidak berani mendekat. Jika pertempuran dimulai lagi, mereka akan mati. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Semua orang memperhatikan dengan saksama karena mereka tahu siapa yang tiba pertama akan menjadi pemenangnya. Ketika mereka melihat bahwa orang di depan adalah Ratu Peri Isa dan bukan David, Evie dan Benny tampak kehabisan tenaga dan terjatuh lemas ke tanah. Meskipun mereka sudah siap dalam hati, tetap saja agak sulit menerimanya ketika fakta ada di depan mereka. Satu-satunya hal yang dapat mereka harapkan adalah bahwa David masih hidup dan tidak mati. Ratu Isa sangat cepat dan dia mencapai Evie dan yang lainnya yang tidak jauh, dalam sekejap mata. Tepat ketika Evie hendak bertanya tentang situasi David, sebuah sosok mendekat perlahan. Siapa lagi kalau bukan David? Benny dan Evie langsung menangis bahagia. Bab 2278. Thor dan yang lainnya merasa lega ketika mereka melihat David selamat. Tuan David, Anda masih hidup. Guru, Anda baik-baik saja. Evie dan Benny bertanya dengan bersemangat pada saat yang sama. Apa kau benar-benar berpikir aku selemah itu? David tersenyum. Tidak, Tuan David, senang sekali Anda masih hidup. Ucap Evie tidak jelas. Dia sangat bersemangat. Dia mengira sesuatu akan terjadi pada David saat dia bertemu ibunya, Ratu Peri. Tanpa diduga, dia baik-baik saja. Ditambah lagi, David dan ibunya baik-baik saja, itu bagus sekali. Benny tidak berbicara, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan senyum tulus di wajahnya. Ketika Ratu Isa melihat bahwa Evie khawatir terhadap keselamatan David saat dia melihatnya, dia tahu bahwa David tidak berbohong. Setelah perlahan tenang, Evie menatap ibunya, Ratu Peri Isa. Ibu, Evie menundukkan kepalanya dan memanggil dengan patuh. Itu semua salahnya. Dialah yang menyelinap ke The Spirit Cage dan menyebabkan apa yang terjadi. Dia tidak saja menyakiti para pembantu yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia hampir tidak bisa kembali. Ratu Isa menjawab dengan enteng. Maaf, bisik Evie. Kau seharusnya tidak meminta maaf padaku, tetapi kepada semua peri. Evie, kau biasanya sangat patuh, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan begitu berani datang ke The Spirit Cage. Kau tahu bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, kau juga akan mati di dunia nyata, kan? Kau adalah putri peri dan jika kau pergi, kepada siapa aku akan menyerahkan klan ini? Akhirnya, Ratu Isa tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan, Ibu. Saya tidak akan berani melakukan ini lagi di masa mendatang. Mohon maafkan saya. Evie berlutut di depan Ratu Isa sambil berbicara. Ceritakan padaku apa yang telah kau alami sejak kau memasuki The Spirit Cage. Jangan lewatkan apapun. Aku ingin tahu segalanya. Ratu Isa menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Sekarang dia ingin tahu apa yang terjadi pada Evie setelah dia datang ke The Spirit Cage. Yang paling penting, apakah ada pria yang menyerangnya, dan apakah dia masih bisa menerima warisan? Ya, Ibu. Evie mulai menceritakan kisahnya, dimulai sejak dia pertama kali memasuki The Spirit Cage. Pertama, ia bertemu Soleil, keturunan langsung keluarga Alten, yang membubarkan tim beranggotakan 9 orang, sehingga hanya menyisakan 5 orang. Kemudian, seorang pria menyelamatkan mereka. Dia pikir dia telah bertemu orang baik, tapi tanpa diduga, dia malah terjebak dalam perangkap lain. Akhirnya, David membelinya di sebuah pameran bawah tanah. Kali ini,
dia bertemu dengan orang baik. Setelah mendengarkan putrinya, Ratu Isa tidak berbicara, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jadi kamu tidak pernah dilecehkan?" "Tidak." Evie menggelengkan kepalanya berulang kali. "Siapa laki-laki yang membawamu?" "Saya hanya tahu namanya Black Fox, tapi saya tidak tahu nama aslinya." "Bagaimana dengan penampilannya? Apakah kamu ingat? Bisakah kamu menggambarnya?" "Ibu," si rubah hitam sangat berhati-hati. "Setiap kali dia muncul di hadapan kita, penampilannya akan berbeda. Dia akan mengenakan topeng khusus karena takut dikenali orang lain." Pada saat ini, Thor tiba-tiba menyela. "Yang mulia, Putri Evie, saya telah melakukan kontak dengan Black Fox. Bolehkah saya menyampaikan beberapa patah kata?" Ratu Isa menatap Thor dan mengangguk tanpa ekspresi, menunjukkan bahwa dia bisa berbicara. "Yang mulia, saya telah berada di Seoul selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam banyak pameran dagang bawah tanah yang diadakan oleh Black Fox. Dia sangat misterius. Setiap kali dia muncul, banyak orang akan berpakaian persis seperti dia untuk menjaga anonimitasnya. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu identitas dan penampilannya yang sebenarnya." "Kapan biasanya pameran dagang bawah tanah itu diadakan?" tanya Ratu Isa lagi. Orang ini berani mengincar Putri Peri, jadi sebagai Ratu Peri, bagaimana mungkin Ratu Isa bisa menghindarkannya? Tidak ada batas waktu yang ditetapkan, tetapi menurut apa yang dikatakan Putri Evie, Black Fox menemukan identitas Putri Evie, jadi dia sangat ingin menjualnya di Seoul. Kalau tidak, dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi jika dia menjualnya di kota tingkat pertama manapun. Dari sini, saya simpulkan bahwa Black Fox tidak lagi berada di Seoul, Thor mengungkapkan penilaiannya. Dia telah berhubungan dengan Black Fox. Jadi, dia tahu dia sangat berhati-hati dan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Tidak sedikit pun. Bab 2279. Maksudmu kita tidak bisa menemukan Black Fox ini lagi? Nada bicara Ratu Isa masih tenang dan tidak ada fluktuasi, tetapi siapapun bisa merasakan kemarahan di hatinya. "Yang mulia, satu-satunya putri para peri, diculik oleh orang jahat dan dia belum ditemukan." Bagaimana mungkin Ratu Isa tidak menanggapi? Jika ini terjadi di dunia nyata, para peri pasti akan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menemukan orang tersebut. Namun, ini terjadi di The Spirit Cage, jadi tidak mudah untuk mengatasinya. Spirit Cage, bagaimanapun juga, adalah tempat yang diciptakan oleh manusia. Bangsa peri tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Jika mereka bertindak gegabah, para senior klan tidak akan setuju. Selama ini mereka terus menekan Ratu Isa agar kembali dan berhenti membuang-buang waktu di The Spirit Cage. Para tetua perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh klan, alih-alih bertindak berdasarkan keinginan mereka. Tidak mudah bagi para peri untuk hidup dalam skala sebesar itu saat ini. Pada saat-saat tergelap mereka, para peri wanita bahkan tidak berani keluar dari hutan peri sama sekali. Begitu mereka melakukannya, mereka akan ditangkap dan dijual. Banyak penganut paham hedonisme dan pemboros yang manja akan menawarkan harga selangit untuk membeli wanita elf. Sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya tidak ada yang berani melelang wanita elf di depan umum. Kalaupun ada lelang, pasti di pasar gelap. Yang mulia, mungkin tidak mudah menemukan Black Fox sekarang. Mungkin dia sudah keluar dari The Spirit Cage dan tidak akan kembali lagi. Orang ini menghargai hidupnya dan tidak akan pernah membahayakan dirinya sendiri. Begitu dia menghadapi krisis, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri sesegera mungkin, jawab Thor dengan hormat. Ratu Isa tidak berbicara saat mendengar itu. Sebaliknya, dia menoleh ke arah David. Meskipun Evie tidak ingin berhadapan dengan si jenius kecil ini, bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan Evie. Dan jika Evie, sebagai seorang ibu, berpura-pura tidak melihatnya, maka itu akan sangat kasar bagi para peri. Terlebih lagi, ledakan energi terakhir David membuatnya takut. Dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, anak ini pasti tidak terlalu lemah di dunia nyata. Itu juga menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang yang sangat tinggi.
Jika Isa bisa berhubungan baik dengan David berkat Evie, itu akan menguntungkan bagi para peri. Namun, Ratu Peri Isa tidak mau menerima dan menghadapi kenyataan bahwa dia begitu takut dengan energi seorang junior hingga dia tidak bisa bergerak. David, terima kasih telah menyelamatkan Evie. Jika bukan karenamu, dia pasti sangat menderita. Dia tidak akan bisa kembali, dia akan dikurung dan diperlakukan seperti budak. Hidupnya akan berakhir. Ratu Isa menahan rasa canggung di hatinya dan berterima kasih kepada David. Itu hanya masalah sepele, Ratu Isa, kamu tidak perlu bersikap begitu rendah hati. David tersenyum. Ia sangat marah ketika dirinya terkena panah Ratu Isa dan menghancurkan gunung tersebut. Saat itu juga dia ingin mengerahkan segenap tenaganya dan memberi wanita ini pelajaran yang serius. Namun, setelah mengetahui identitas Ratu Isa, David merasa lega. Dapat dimengerti jika seorang ibu bertindak tidak rasional saat ia khawatir akan keselamatan putrinya. Bab 2280. David tidaklah bersikap tidak masuk akal. Salah satu kekuatannya adalah kemauan untuk memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain. Mungkin ini hal sepele bagimu, tetapi ini sangat berarti bagi Evie dan para peri. Tadi, aku tidak mengerti situasi yang sebenarnya jadi kupikir kaulah yang menangkap Evie dan itulah sebabnya aku menyerangmu. Aku minta maaf kepadamu sebagai Ratu Peri dan kuharap kau tidak menganggapnya serius. Maafkan aku. Ratu Isa dengan tulus meminta maaf kepada David. Adegan ini mengejutkan Evie dan yang lainnya, begitu pula para pengawal peri. Mereka tidak pernah menyangka Yang Mulia Ratu akan merendahkan dirinya kepada seorang pemuda. Alasan mengapa Ratu Isa merendahkan diri dan meminta maaf kepada David tentu saja untuk mendapatkan pengampunan dari David. Itu adalah kesalahannya sejak awal karena dia tidak mencari tahu kebenaran masalahnya sebelum menyerang. Kalau David orang biasa saja, pasti baik-baik saja. Namun, dia tidak demikian. Permintaan maaf tidak ada salahnya. Bagaimanapun, kekuatan Davidlah yang menaklukkan Ratu Isa. Kalau tidak, berdasarkan pangkatnya, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan merendahkan dirinya di hadapan David. Paling-paling, dia hanya akan memberikan kompensasi kepadanya. Tidak perlu, itu tidak perlu. Itu bukan masalah besar, lagi pula, Putri Evie dan aku juga sudah berteman. Sebagai teman, kita harus saling membantu. David melambaikan tangannya berulang kali. Ratu Isa begitu rendah hati dan itu membuatnya sedikit malu. Ya, Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik. Kita sudah berteman jadi Ibu tidak perlu meminta maaf padanya. Segala yang kau lakukan adalah untukku dan aku yakin Tuan David akan mengerti. Evie menyela dengan gembira. Putri Evie benar. Ratu Isa, Anda seorang ibu. Anda khawatir akan keselamatan putri Anda sehingga Anda melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Saya dapat memahami perasaan Anda dan saya tidak akan mempermasalahkan masalah ini. David mengangguk. Bagus, David, karena kamu dan Evie berteman, aku tidak akan banyak mengucapkan terima kasih. Aku harap kamu akan datang mengunjungi kami jika kamu punya waktu di masa mendatang. Kamu akan menjadi tamu paling terhormat kami dan kamu akan menikmati sambutan terbaik dari para peri. Baiklah. Aku pasti akan pergi jika aku punya waktu, David menyetujui dengan santai. Adapun apakah dia benar-benar akan pergi, itu tergantung pada situasinya. Ancaman keluarga Vader harus dihilangkan sebelum David mempertimbangkan untuk meninggalkan Star Kingdom. Tuan David, Anda sudah berjanji. Anda harus datang berkunjung sebagai tamu. Saya akan menunggu Anda di hutan peri, tambah Evie. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi setelah aku selesai mengurus urusanku dan tidak ada yang harus kulakukan. Sementara semua orang sedang berbicara, Pebbles keluar dari kereta. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara Ratu Isa dan David tidak membangunkannya. Sebaliknya, pembicaraan setelah pertempuran membangunkannya. David, gendong aku. Gadis kecil itu berdiri di pedal kereta, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan melihat sekeliling sebelum menatap David. David menghampiri, menggendong gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kenapa kamu bangun, Pebbles? Apa kami membangunkanmu karena kami berbicara terlalu keras?"
Tidak, Davey, kamu tidak membangunkanku, aku bangun sendiri. Aku ingin tidur di pelukan Davey karena akan lebih nyaman. Gadis kecil itu membenamkan kepalanya di pelukan David saat mengatakan itu. Lalu Davey akan menggendongmu sampai kamu tertidur. Pebbles segera tertidur, sambil mencium aroma David yang menenangkan. Aroma David sangat membantunya, sama seperti kekuatan jiwa Celeste dan David yang dapat meningkat pesat setelah hubungan mereka di dunia fantasi. Yang lain tidak terkejut melihat situasi seperti itu. Kecintaan David pada Pebbles sudah mencapai titik ekstrim, dan semua orang iri akan hal itu. Bahkan Evie, sang putri peri, merasa iri.